Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau yang sosial media berdiri sendiri, aku bisa bilang belum ada yang bisa aku banggain sih. Ini aku jujur aja ya, karena memang selama ini sosial media Findes masih menempel banget ke programnya Findes. Keuntungannya dengan nama Vincent Desta ya kita udah punya privilege itulah, orang udah mau follow kita, orang udah mau ya engage ke kita karena emang ini sosial medianya Vincent Desta pada awalnya. Tapi berjalannya waktu ya memang kita ingin sebagai media, pada akhirnya itu menjadi challenge sih buat kita gimana caranya orang ini nggak melihat Findes as Vincent Desta lagi, tapi Findes as media company gitu. Findes is a company right now guys, not Vincent Desta anymore gitu. Seru, kreatif, nyeleneh, dan yang pasti followers sama engagementnya tuh gokil banget. Well, setidaknya beberapa hal itulah yang kepikiran sama gue tiap kali ngomongin brand korporasi berlogo es krim bikinan dua sosok ini nih. Yap, brand apa lagi kalau bukan Findes? Atau kali ini gue bakal bilang Findes Corp aja kali ya. Nah, kali ini Marketin bakalan ngobrol langsung sama orang yang ngurusin digital media presence-nya Findes. Namanya Tita Pratiwi. Orang ini tuh ngurusin semua urusan sosial medianya Findes. Nah, kira-kira perempuan lulusan Sanata Dharma Jogja ini bakalan ngasih cerita atau insight apa ya dari balik layarnya Findes? Langsung aja deh kita ajak ngobrol. Hai Tita, thank you banget buat waktu dan kesediaannya nih ngobrol sama Marketin. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Aku deg-degan loh. Sama sih di sini juga. Anyway, mungkin langsung bahas karir kamu, boleh kali ya? Boleh. Boleh ceritain nggak sih di Findes itu awal joinnya gimana? Ini aku to the point banget ya. Ya, langsung nggak apa-apa apa-apa. Awal joinnya ke Findes tuh gimana sih sampai bisa jadi saker dan role sama responsibility dulu kali ya, jadi biar cakupan pertanyaanku juga nggak lari-lari nih. Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya daftar Findes tuh iseng banget Kak, karena emang aku penonton Findes sih. Jadi aku emang subscribe YouTube Findes gitu. Terus suatu malam nih scroll YouTube, ternyata YouTube-nya Findes tuh post di community-nya dia open recruitment buat digital content, terus graphic design sama videographer kalau nggak salah waktu itu. Terus karena lihat digital content kok kayaknya cocok nih ya buat aku gitu. Terus Pak iseng ya daftar karena subjeknya mereka itu di poster itu Findes butuh bantuan kalau nggak salah. Jadi aku bikinnya itu subjek emailnya gue mau bantu Findes sebagai digital content kalau nggak salah. Jadi emang aku bikin tuh sesantai mungkin sih karena aku tahu Findes kan emang di YouTube gayanya kayak gitu yang santai. Jadi emang aku menyesuaikan subjek subjek email dan body emailnya tuh aku bikin ala Findes gitu. Emang udah dari awal aku udah mencoba kayak udah blending lah gitu. Tapi masuknya digital content dan sekarang waktu itu digital content. Waktu itu digital content officer sih gitu. Nah, sekarang itu title aku senior social media specialist gitu. Role-nya sih ya kurang lebih mengurus all sosmed kecuali YouTube kali ya bisa dibilang gitu karena YouTube itu kalau di kita kan emang salah satu platform yang gede yang memang beneran utamanya kita, jadi yang ngurusin itu dari produksi atau produser gitu. Nah kalau senior social media spesialis ngurusinnya Instagram, Twitter, terus TikTok sama ya Facebook, tapi kita nggak terlalu fokus di sana sih gitu. Nah itu ngurusinnya emang dari hulu ke hilir banget, jadi dari request kontennya kita mikirin editorial plan kontennya, request kontennya seperti apa ke graphic design, terus sampai bikin caption juga, terus sampai posting, sampai kebalesin komen, terus admin lah ya, admin juga, terus misal mau ada campaign untuk misalnya kita ada event Findes Sport atau Findes Tour itu juga dari sosial media. Graphic design juga di bawah kamu berarti? Enggak, itu beda, dia dengan divisi kreatif. Oh, gitu. Berarti tapi lintas divisi gitu ya, iya, tektokan buat. Tapi desain request ke mereka kan? Iya, request ke mereka. I see. Oke, berarti semua sosmed. Tapi kalau LinkedIn? Oh ya, LinkedIn juga lupa. Oke. Lengkap ya? Iya, lengkap. Mungkin aku mau nanya soal ini kali ya, cakupan yang day to day kamu kerjain tuh apa aja? Tadi kan role-nya
sosial media semuanya. Tapi kamu tuh ngurusin apanya aja gitu? Oke, kalau day by day-nya itu biasanya sebenarnya kan ini ada tim ya. Jadi biasanya aku tuh kerja sama bangetnya sama copywriter gitu. Sekarang ada copywriter beberapa bulan ini, jadi aku lumayan terbantu oleh dia. Di akhir minggu itu biasanya kita kumpul buat meetingin di minggu depan itu kita akan ada konten apa aja gitu. Jadi kita menyusun editorial plan, kita menyebutnya Senin ada konten apa aja, Selasa ada apa aja. Setelah itu kita biasanya aku sama copywriter bagi tugas sih. Jadi biasanya aku itu yang kebagian postingan klien, postingan program atau promo YouTube-nya Findes, sama ada yang postingan organik tapi tidak sebanyak si copywriter ini gitu. Nah di situ setelah ada editorial plan-nya, ada jadwalnya, kita bikin kontennya. Setelah bikin konten, copy dan lain-lain, kita request desain ke graphic design gitu. Setelah selesai dari graphic design, kita posting dan kita balas komen dan lain-lain gitu. Nah setelah tayang kita biasanya ada promo story. Nah itu kita juga yang ngepromoin, kita yang share ke anak-anak, ke talent, kita yang share ke sosmed, biar viewersnya banyak juga gitu. Kita juga lagi running ini sekarang untuk bikin campaign gitu sih. Misal terdekat tuh 17-an kayak kita harus meeting untuk kita enaknya bikin apa ya nih di sosial medianya Findes gitu. Karena kan sekarang kita emang lagi agak dalam tanda kutip rebranding si Findes IG ini jadi Findes Media sih sebenarnya. Jadi emang pengennya sih orang ngelihat Findes IG ini ya media online aja gitu. Melepaskan diri dari sosok Vincent Desta ya? Iya. Findes is a company right now guys, not Vincent Desta anymore gitu. Oke. Tapi aku mau nanya ini sih, tadi kamu kan mention sosmednya tuh banyak banget ya, kayak terus nggak mabok? Maksudnya how do you manage it well gitu? Sebenarnya lumayan mabok tapi ya udah kebiasaan dari awal kali ya, jadi kayak satu orang tuh memegang. Dan ya emang dari dulu kerjaannya maksudnya nggak yang harus gimana ya, udah biasa dalam tanda kutip palu gada kali ya gitu. Sekarang tuh kan kalau di Findes akunnya ada beberapa, ada Findes IG, Findes kalau media ya Findes IG sama VDKT. Terus ada TikTok Findes, terus ada Twitter satu, sama ada Facebook. Nah ini sebenarnya ada lagi Findes Store gitu. Nah Findes Store ini ada nanti mungkin dari Ica juga katanya mau wawancarai ya Andara gitu. Nah itu dia yang megang store. Khusus megang Findes Store? Megang Findes Store, tapi dia membantu juga megang Twitternya Findes gitu. Nah jadi kalau aku sekarang utamanya pegang Findes IG sama TikTok. Terus Andara pegang Findes Store dan juga Twitter Findes. Terus ada juga timku satunya, dia emang sebenarnya konten kreator, dia yang pegang video-videoan organik di Findes, tapi dia juga pegang VDKT. Gitu. Nah, si VDKT ini akun komunitas sih sebenarnya. Findes itu ya. Iya, betul. Nah, mungkin masuk langsung ke marketingnya kali ya. Aku langsung pengen nyambungin nih, kayak kamu tuh melihat marketing Findes itu apa sih? Maksudnya sebagai media kan kadang-kadang marketingnya iklan kayak kita. Iya, betul. Nyari klien. Nah, kalau di Findes sendiri especially kayak gimana nih dunia marketing atau kaitannya sama marketing, dan role kamu di marketing itu apa nih kaitannya? Oke, sebenarnya aku juga bukan orang yang expert banget di marketing karena memang aku lulusan sastra Indonesia juga. Terus memang marketing tuh dunia yang aku learning by doing lah gitu, dan sebenarnya not marketing in general luas juga karena kan aku selama ini pegangnya sosial media only ya gitu. Ya sebenarnya biasanya kan marketing sebenarnya ada tujuan tertentu yang mau dicapai. Biasanya emang sebenarnya sales kan gitu. Mungkin tapi kalau misalnya di Findes Media, mungkin kalau Findes Store lebih jelas gitu. Mereka emang maunya revenue dari merchandise yang dijual gitu. Tapi salah satu yang kita kejar itu sebenarnya kalau dari sisi marketing mungkin viewers YouTube kali ya gitu. Kita punya target viewers YouTube per bulan, dan salah satu channel yang bisa dipakai untuk mereka nge-boost viewers ya sosial medianya Findes gitu. Walaupun sekarang kita lagi rebranding dari Findes Media, ya gimana caranya kita as a media ngepromoin YouTube ini tapi dengan cara media gitu. Itu sekarang tantangan kita mungkin dilihatnya sisi marketing gitu ya. Nah tapi sisi lain tuh bagaimana si Findes Media ini bisa terjual ke klien tanpa ada embel-embel si Vincent Desta atau YouTube-nya gitu. Jadi biasanya kalau ada klien di Instagram itu, kita biasanya udah bundling tuh. Jadi dia emang tap in-nya klien bayar untuk YouTube, tapi dia dapat
bundlingnya sama sosmed gitu. Targetnya berarti placement ya? Placement di Vindes IG? Iya, tapi itu juga kita belum ada target yang gimana banget sih, karena emang kita lagi branding. Mungkin kalau yang misalnya emang target banget ya viewers YouTube masih itu viewers, sih. Karena itu yang nge-boost banget dan iya, betul. seksi banget di mata klien ya. Now, aku mau coba challenge kamu nih, tadi kan udah ngejelasin apa yang kamu tanganin, bidang editorial apa yang segala macam ya. Aku mau challenge kamu buat menilai diri sendiri. Aduh, susah nih. Ya, jadi biar kita kebayang gitu, maksudnya expertise-nya Tita tuh di Vindes apa sih gitu ya. Aku bakal nyebutin beberapa ranah kerjaan, nanti kamu bisa rate dari 1 sampai 5. Kalau 1 itu paling jauh atau paling gak jago, 5 paling wah tinggal ngerem udah kelar gitu ya. Oke, can we start? Ya. Digital marketing 1 sampai 5. 3. 3, oke. Social media admin, bikin caption, balesin komen. 4 deh, saya kadang masih balesin komen tuh kayak males. Apalagi kalau udah julid banget ya. Iya. Oke, bikin content plan, editorial plan. 5. Wih, udah rapi banget nih kayaknya. Oke, next, nyari ide konten. 4 deh. Nextnya content writing atau artikel yang lebih panjang, mungkin ya itulah. Sebenarnya suka tapi emang jarang terpakai, mungkin 2 kali ya. Oke, ini terakhir nih, video editing. Wah, videonya gimana dulu nih kalau TikTok doang, ya, TikTok only 3 lah. Bisa lah dari pakai CapCut. CapCut is the rescue for everything ya. Tadi kamu udah mention nih, Vindes Media sebagai sesuatu yang emang rada-rada beda, bukan media arus utama. Nah, itu satu deskripsi ya tentang Vindes. Kalau deskripsi kamu yang lain atau secara general tentang Vindes Media ini apa sih? Karena aku rada bingung soal konten pilarnya tuh kayak, nih dia bahas zodiak iya, bahas olahraga iya, terus ini mau jadi Vindes, mau jadi media yang seperti apa atau kayak bagaimana kamu mendeskripsikan Vindes? Sebenarnya sekarang kita itu lagi ingin mencoba ke media lifestyle sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kayak dari awal ya kita look back sedikit gitu, emang kan kebanyakan kita program ya, program. Terus di awal itu aku sempat karena dulu aku masih sendiri banget tuh, dulu aku disuruh ngobrolnya sama ada yang namanya Om Leo. Jadi sedikit banyak nih pikiranku sekarang emang udah di brainwash sama Om Leo gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang kayak komen kayak, wah ini yang bikin caption Om Leo itu adalah titik tertinggi pencapaian seorang admin sosial media Vindes gitu lah. Nah dulu itu kayak konten-kontennya tuh masih diskusi sama dia kayak yang kayak Vindespologi itu zodiak, terus habis itu kayak ada kalau dulu ada namanya kutip petik itu quote alay-alay gitu, itu emang dari dia. Nah beberapa konten yang emang masih bagus dari dulu sampai sekarang emang kita pertahanin karena memang ya itu yang engagementnya bikin kita tinggi gitu. Tapi emang ada beberapa konten baru yang kita bikin seperti mungkin telah-telaah 5 teratas itu kita bikin agar supaya ada konten yang emang kita bisa bahas in depth gitu. Misal di 5 teratas itu kita kemarin yang kami terakhir misal 5 teman yang harus lo jaga gitu. Terus kita bahas yang ngikutin split bill, yang rumahnya bisa jadiin base camp, ya gitu-gitu. Itu kan konten yang kita harap juga bisa seksi untuk di klien juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita astrologi doang, itu kan kemarin memang tujuannya masih untuk promo program sebenarnya awalnya gitu. Tapi karena rame sampai sekarang, makanya masih kita pertahanin sampai sekarang kayak gitu. Jadi emang kita memperlihatkan Vindes ke umum nih emang masih di tengah-tengah sih, jadi kita masih transisi dari dulu ya ini Vindes as YouTube sampai pada akhirnya nanti pengen jadi media gitu. Sekarang pun kita juga mulai membuat konten kayak berita juga, berita terkini kita namanya kabar-kabarin itu tiap hari minimal kita ada 1 lah paling enggak. Nah itu juga salah satu usaha kita untuk menuju ke Vindes Media ini gitu sih. Jadi kalau misalnya mau dideskripsiin mungkin Vindes IG ini sosok apa ya? Cowok umur 25-an yang kerja di media atau agensi gitu yang menceritakan dirinya aja lewat Vindes IG. Oke, aku nextnya mau nanya soal tadi kan kamu sempat mention kalau bikin caption kalau ada yang bilang ini mirip Om Leo itu satu pencapaian ya. Tapi kalau pencapaian kamu deh atau tim konten, tim social media in general selama ya kamu pegang lah, ada nggak satu yang paling berkesan atau wah ternyata kita bisa ya achieve segini misalnya engagementnya atau apa? Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau yang
sosial media berdiri sendiri, aku bisa bilang belum ada yang bisa aku banggain sih. Ini aku jujur aja ya, karena memang selama ini sosial media Vindes masih menempel banget ke programnya Vindes, entah program YouTube, entah event-event besar gitu. Makanya ini sekarang yang lagi kita jalanin dari awal tahun lah kita godok gimana caranya biar ya digitalnya Vindes tuh bisa berdiri besar sendiri gitu ya. Ini masih proses. Tapi kalau misalnya boleh share yang sudah terjadi, walaupun ini masih menempel dengan program ya, setiap Vindes Sport sih, itu tuh lumayan insight kita tuh semuanya naik lah, dari followers, dari engagement itu semua naik drastis kalau Vindes Sport. Dan itu menurutku ya selalu seneng lah ngelihatnya saat engagementnya naik. Kadang juga sering trending topik juga di Twitter kalau Vindes Sportnya itu bisa dibilang salah satu pencapaian, walaupun belum pencapaian yang emang digitalnya berdiri sendiri gitu. Tapi ya memang ini kita lagi proses lah gitu. Kalau ngomongin soal momen terberatnya anak konten deh, kalau aku ya pas selama ngikutin Vindes, tapi bukan Vivin atau Dedes. Dedes tuh yang cewek ya? Iya, Dedes ya. Oke, berarti aku bukan Dedes banget. Tapi waktu dulu ngikutin, let's say waktu tiba-tiba tenis deh kalau nggak salah yang Raffi ya. Itu kan kayak tiap hari ada konten banget, terus kayak tim kalian juga kalau aku nggak salah ikutin kan. Nah, apakah itu momen terberatnya anak konten atau seperti apa sih yang bisa dibilang aduh ini kita lembur lagi gitu anak kontennya Vindes? Momen terberat Vindes Sport tapi bukan di Wibawa Tenis tapi bahkan volley. Oh, yang ramean aktor itu bukan? Iya, itu aku bisa bilang momen terberat banget karena Vindes Sport udah pasti kita pack banget ya semuanya, kita tiap hari konten tentang sport juga, terus ada juga konten yang dari klien. Tapi di saat itu kita itu lumayan inline sama event Vindes Tour, Vincent and Desta Tour. Jadi bisa dibilang ada 2 event berjalan barengan. Nah itu, wah, kalau ingat tuh masih capek lagi gitu. Itu capek banget karena ya dari sisi sosmed sendiri pada akhirnya bertabrakan semua dong kampanye dari Vindes Sport, bahkan volley sama Vincent Desta Tour. Masih kita ada konten daily juga gitu, jadi semua bertabrakan. Jadi waktu itu bahkan crazy lah, waktu itu lumayan crazy, walaupun ya pada akhirnya Vindes Sportnya sangat memuaskan sih gitu, tapi ya perjalanannya tuh lumayan berat gitu. Terus selain itu mungkin aku bisa bilang Ramadan bareng Vindes tahun lalu kali ya. Jadi itu Ramadan bareng Vindes kita kedua. Itu kita live bukber sama sahur Senin sampai Sabtu. Jadi padet banget. Dan sebenarnya kan aku non-is juga ya. Jadi aku lumayan berat untuk bangun saat sahur juga gitu. Nih bangun dan kerja pula gitu. Jadi ya lumayan challenging dari sisi personal pun kerjaan juga gitu. Kerjaannya pun jadi ya pack banget waktu itu karena kita terlalu sering kali ya live-nya, jadi mengejar viewersnya juga lumayan berat gitu. Jadi dari sisi sosmed juga kayak dong ini gimana biar viewersnya naik gitu. Jadi dar sih. Itu kalian kayak ngambil footage atau bikin konten gitu ya? Maksudnya kan sebagai anak sosmed pas live itu ngapain? Kalau pas live kita kayak story session live sih. Jadi kayak kan itu kita live di IG. Jadi bagaimana kita ngambil si audiens IG atau audiens sosmed dimanapun itu untuk pindah ke YouTube gitu. Jadi kita story-storyin yang terjadi di studio lah gitu. Terus kita kasih linknya. Jadi mereka biar nonton ke YouTube. Tapi kalau misalnya pas tadi ada bahkan volley terus barengan sama Vincent Desta Tour, itu editorial plan-nya akhirnya nyusunnya gimana? Kayak apakah ada adjustment di tengah-tengah atau kayak langsung oke, hari ini kita bikin konten ini aja deh, editorialnya pinggiran aja yang udah kita plan gitu, atau gimana? Sebenarnya sih kalau bisa share editorialnya plan Vindes itu kita emang planningnya seminggu doang sih, jadi nggak yang jangka panjang banget karena kan emang kita media dan kreatif ya, jadi nggak bisa kita, menurutku sih emang nggak bisa untuk menyusun EP itu saya sebulan gitu karena nanti momennya juga hilang juga kan gitu. Nah kalau misalnya lagi ada event gitu, ya pada akhirnya kita harus menyesuaikan gitu. Mungkin ada beberapa konten daily yang harus kita twist, mungkin nggak kita ubah. Jadi tetap, misalnya Vindes Psikologi minggu ini udah dijadwalin hari Jumat, ya udah tetap aja tapi emang di twist. Misal kayak Vindes Psikologi zodiak yang akan dilakuin akhir pekan ini untuk ngepromosiin Vincent Desta Tour gitu. Jadi ya udah misal Pisces akan datang ke Vincent Desta Tour, Virgo apa gitu. Jadi emang di twist aja sih untuk editorial plan-nya gitu. Ya paling pada akhirnya ya emang harus
antara dua-duanya heavy atau salah satunya harus ada ngalah dulu nih, mana yang mau diprioritasin dulu, kita mau heavy promo tour dulu atau Vindes Sport dulu gitu. Nah, aku mungkin mau cross check atau konfirmasi ya. Kamu kalau nggak salah pengalaman kerja di Vindes yang paling lama. Iya, betul. Oke. Di tengah segala kehektikan itu, Iya. walaupun kamu bisa menyalurkan hasrat nyampah atau ngonten ya, ada nggak sih hal lain yang kemudian bikin kamu ya udah betah bukan karena kerjaannya tapi maybe workplace-nya atau kayak gimana sih yang faktor-faktornya yang bikin kamu Iya sih, mungkin bisa dibilang workplace-nya, temen-temennya, suasana kerjanya juga ternyata aku bisa blend in sih di sini. Iya itu sih, maksudnya workplace di sini aku bisa dibilang bisa jadi Tita apa adanya gitu. Nggak tidak jaim, nggak yang gimana, tapi di sini ya mereka bisa menerima itu gitu. Mungkin bisa dibilang di kerjaan sebelumnya aku tuh sebelum masuk Vindes MBTI ku introvert 80%. Oke. Hampir 90%. Sejak masuk Vindes aku ekstrovert 60%. Bisa sampai mengubah kepribadian ya. Iya, tapi itu bukan aku terpaksa ya itu memang berjalan ya aku menjadi seperti itu dan ya I enjoy it gitu. Kalau di sebelumnya mungkin aku kayak agak tertutup, ternyata di Vindes ternyata aku bisa kayak gini ya gitu dan ya itu nyaman aja sih, maksudnya kayak sama Andara sama teman partner kerja aku bisa apapun di luar kantor, cerita apapun juga. Iya. Orangnya seru, terus kayak kalau walaupun dia head aku gitu ya, tapi jadi kayak bisa temenan aja gitu. Ini kalau di Vindes tuh kan dia bahasanya agak aneh-aneh gitu ya. Pas awal masuk sini tuh jadi apa ya, merangkai kata-katanya tuh dari Kak Tita gitu, dari Om Leo juga. Dapetnya tuh bisa ngarahin ke lucunya tuh gimana, setiap kayak mau bikin apa, nge-twistnya juga kemana, itu tuh selalu dapet aja gitu diajarinnya dari Kak Tita. Kayak misalnya gue ngeluarin ide, Kak misalnya gue bikin kayak gini, oke nggak ya gitu. Terus dia bilang kayak gitu saja Dinder, misalnya di belakangnya jadi ada apa-apa gitu. Nah, itu inspirasi dari Kak Tita lah kalau dapet dari nggak cuman ide kontennya lah ya, kayak copywriting segala macem, bahasanya tuh belajar banyak dari Kak Tita lah gitu. Mungkin aku pengen beralih ke kerjaan lagi kali ya. Ini tadi kayaknya belum mengupas sebegitu jauhnya soal pekerjaan. Nah kalau tadi kamu bilangnya tuh kamu pegang Vindes IG sama TikTok. Itu skripnya kamu bikin sendiri untuk TikTok? Iya, skripnya kami bikin sendiri sih. Jadi kadang aku, kadang Andara juga, kadang si Ojan yang kayak konten kreator tadi gitu. Jadi tergantung lagi banyak atau enggak. Kalau misalnya lagi banyak, beberapa klien atau konten yang dibutuhkan tuh lagi banyak, ya kita akhirnya bagi-bagi gitu. Tapi kalau misalnya emang baru cuma ada bukan satu atau dua, ya biasanya dari aku dulu sih gitu. Oke, berarti emang semuanya bahu-membahu kerjain semua. Nah sekarang aku pengen ngajak kamu ceritain, misalnya kita membayangkan Senin sampai Jumat gitu ya, editorial meeting atau bikin editorial plan-nya tuh di hari apa berarti? Jumat. Nah Senin sampai Jumat nih boleh ceritain nggak? Senin tuh biasa ngerjain apa, Selasa ngerjain apa, Rabu dan Sabtu. Kenapa? Bingung sih, kamu akhirnya bikin konten buat Instagram tuh hari apa aja, bikin TikTok hari apa aja. Sebenarnya semuanya tergantung sih, nggak bisa semuanya tuh sama setiap harinya. Tapi kalau di Senin itu bisa aku bilang aku selalu request desain at least hari Senin atau Selasa, konten hari Senin atau Selasa gitu. Terus selain itu biasanya karena Senin itu ada, jadi karena aku tadi kalau nih utamanya adalah bikin promo untuk program Vindes, jadi mau nggak mau aku harus sedikit banyak menonton yang akan tayang hari itu gitu. Senin itu kan kita tayang Vincent Destasio, jadi biasanya aku Senin pagi tuh nonton dulu videonya, dari video itu aku bisa promosiin di IG gimana. Setelah nonton baru tuh biasanya aku request desain. Nah kadang request desain hari Senin ini aku kerjain di Minggu malam sih di rumah. Jadi ya kayak biar Senin, karena kan kadang kita ngejar konten di hari Senin pagi gitu. Jadi ya udah deh Minggu malam ngalah kalau misalnya emang di hari Jumat belum bisa dikerjakan gitu. Nah setelah itu paling ya tergantung apakah ada kebutuhan klien atau enggak. Biasanya kalau ada kebutuhan klien ya akan diutamakan untuk klien dulu hari Senin. Terus setelah itu kalau misalnya bisa ngelanjutin request desain di hari setelahnya, akhirnya ya request desain di hari setelahnya gitu. Tapi
kembali lagi karena bikin kontennya kreatif, biasanya sih nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari ya, jadi kayak bagi-bagi. Terus hari Selasa sih sebenarnya masih sama sih, ngelanjutin request design di minggu itu, sama kalau hari Selasa itu ada program Iqbal gitu, jadi nonton program Iqbal. Terus Rabu Kamis sebenarnya sih kurang lebih masih sama gitu, kecuali misalnya kita ada bikin konten organik, ya biasanya itu di hari Selasa atau Rabu akhirnya kita ya bikin video organik gitu. Atau misal kita lagi ada syuting, terus bintang tamunya bisa kita bikinin konten untuk di sosmed only gitu ya, akhirnya kita bikin konten sama mereka gitu. Terus Rabu Kamis ya sama aja, meeting-meeting juga. Jumat itu biasanya kita pagi meeting untuk menyusun editorial plan minggu depan gitu. Mungkin aku mau nanya soal perkontenan lagi. Itu kan tadi kita sempat ngomong sosmed sebagai tools kita menarik perhatian klien juga ya, walaupun memang objektif akhirnya di viewers nih. Nah, boleh kasih tips sedikit nggak atau sharing aja gitu. Biasanya konten seperti apa sih yang kemudian kamu bikin dengan aim untuk, oh ya kayaknya kita harus coba nih bisa berdiri sendiri sebagai digital medianya Vindes. Gitu. Konten seperti kalau yang sekarang dibikin Vindes sih biasanya emang kita langsung bikin konten yang nyentil ke brand langsung gitu. Jadi misalnya kemarin kita bikin konten kalau nggak salah tipe kopi yang dibeli sesuai gaji karyawan, intinya kayak gitu. Terus kita sebutin aja tuh, misal Harlan Horden, terus Fore, terus sampai ke kopi apa sih yang dulu kalau dijual di warung-warung gitu, gue lupa sih namanya gitu-gitu. Jadi emang kita langsung ke mention ke brandnya. Nah beberapa kali itu berhasil karena pada akhirnya kayak haus, akhirnya nge-reach kita mau kirim nih, walaupun masih barter ya, masih mereka ngirim doang gitu, belum yang mereka emang paid promo ke kita gitu. Tapi ya udah lumayan lah, at least dari situ kita ada kemajuan. Terus kemarin kita bikin konten video reels, rekomen nggak sih charger iPhone gitu. Terus kita ada menyebut brand IT, pada akhirnya dia juga approach kita mau kirim nih barang ke Vindes gitu. Jadi emang kita langsung to the point ke brandnya sih gitu. Kita nyentil aja, ini kita bikin loh brand lo gitu. Iya, dan itu masih barter ya resultnya. Iya, tapi itu emang masih barter. Tapi ada juga yang kayak tadi 5 teratas, itu kita emang bikin kontennya yang relate ke sehari-hari kita, terus tapi kita bikinnya agak meme lucu gitu. Dan itu kemarin ada brand juga yang udah mau ke konten itu sih. Itu sebenarnya lumayan one step up untuk kita, karena biasanya brand itu maunya slide 1 doang organik dari kita, slide 2-nya udah dari brand gitu. Sedangkan kita pengen membuat semuanya organik. Semua organik. Jadi lu bisa kok placement di kita tapi dengan tidak di slide 2. Jadi kita bisa bikin slide 1 sampai 5 organik kita, slide 6 baru produk lo gitu. Kita pengen brand tuh tahu itulah gitu. Jadi makanya kita bikin konten yang carouselnya banyak sekarang. I see. Oh, itu jadi salah satu strategi juga ya. Iya, betul. Nah, ini tiba-tiba kepikiran sama aku ya. Karena kan Vindes ini media, tapi di luar sana nih aim-nya yang nonton kita, bukan cuma yang kerja di media. Nah, ada nggak sih strategi-strategi yang mungkin kamu aplikasikan di Vindes sebagai media yang menurut kamu applicable tuh buat marketers in general dari sisi konten? Iya, sebenarnya kita sekarang juga untuk promo-program pun kita juga ke organik sih. Jadi emang kita berusaha untuk konten semua yang kita keluarkan tuh organik, karena organik itu menurutku lebih bisa kena lah ke orang daripada kita kayak tiba-tiba nonton yuk Vincent Destasio jam 7 malam gitu doang, kan orang nggak kena ya. Dia cuma kayak ngeliat doang nih. Tapi kalau misalnya kita kayak semalam nih Vincent Destasio tamunya Ariel, dari obrolan itu bisa ada yang kita twist nih. Kemarin ada obrolan ngomongin punya anak cewek, si Desta, si Pisces nih overthinking banget, sedangkan si Ariel gue Google dulu sih Ariel zodiaknya apa, Virgo gitu. Ternyata Virgo tuh kalau overthinking nih banyak syaratnya nih. Yaudah deh bikinin konten nih kayaknya kena nih ke orang, karena emang ya zodiak juga, terus obrolannya juga kena, terus kita bikin itu promo, ternyata juga engagement-nya lumayan gitu. Jadi emang kita mendekatkan diri ke hal-hal yang emang dekat sama orang sih gitu. Jadi harapannya kalau dekat sama orang pasti mereka relate, dengan relate mereka mau engage ke kita gitu. Jadi mereka mau komen, mereka mau share, mereka mau love gitu. Dan cari tahu juga ya, karena saat itu juga konteksnya video Vindes, mungkin applicable di orang tuh produknya apa, tapi kalau kalian produknya YouTube videonya gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan sebelum aku mau nanyain soal personal kamu ya. Satu pertanyaan terakhir soal Vindes. Jadi Vindes ini kan emang melekat banget sama Vincent Desta and maybe Om Leo.
Nah, itu menjadi satu keuntungan atau kemudian jadi apa ya? Jadi ya challenge gitu Iya. buat jangka panjang atau gimana? Sebenarnya bisa dibilang dua-duanya sih, karena ya pengalaman aku memegang sosial media beberapa kali, keuntungannya dengan nama Vincent Desta ya kita udah punya privilege itulah, orang udah mau follow kita, orang udah mau ya engage ke kita karena emang ini sosial medianya Vincent Desta pada awalnya. Tapi berjalannya waktu ya memang kita ingin sebagai media, pada akhirnya itu menjadi challenge sih buat kita gimana caranya orang ini nggak melihat Vindes as Vincent Desta lagi, tapi Vindes as media company gitu. Nah, mungkin aku mau nanya tadi ya, sesuai janji aku atau Oke. teaser, mau nanya personal. Menurut kamu Tita itu orang yang seperti apa sih di kerjaan? Aduh. Tadi udah dibilang soal introvert, Enggak. extrovert, tapi kalau tipe kerja perfeksionis atau apa? Nggak bisa banget lagi menjelaskan diri sendiri. Mungkin bisa dibilang kalau di kerjaan tidak terlalu ambi, tapi kalau udah dikasih deadline atau target, gue disiplin sih gitu, dan ya bagaimana caranya bisa mengejar itu gitu. Tapi memang salah satu kekuranganku ya nggak bisa, cancer nggak bisa nih kelebihan mulu harus kasih tahu kekurangan. Aku emang masih susah bukan komunikasi ya, tapi mengungkapkan. Kadang tuh kalau di kerjaan tuh ada kayak perasaan kayak kepikiran apa gitu misal, tapi aku diem aja. Terus ternyata setelah itu dibahas sama atasan, kan sebel ya, kayak ini udah gue pikirin nih kemarin tapi nggak gue sampein, ternyata dibahas sama dia gitu. Jadi kadang kayak itu yang masih jadi ya pelajaran lah buat aku gimana caranya bisa ya ungkapin aja gitu kalau lagi mikirin apa, lagi ada ide apa gitu. Penasaran deh, kamu tuh tipe orang yang bacaannya tuh apa, tontonannya apa, Netflix-nya tuh nontonin apa? Tapi kalau baca biasanya sukanya lebih ke fiksi atau ke self improvement sih. Terakhir baca buku itu novelnya Haruki Murakami, atau buku puisi itu aku sering juga, karena kalau buku puisi kan nggak lama ya bacanya, itu cepat. Biasanya aku suka dari almarhum Joko Pinurbo sama Sapardi. Kalau tontonan Netflix, kok K-pop sih, kayak drama sih, kayak drama banyak sih. Jadi lagi mengejar How I Met Your Mother, sama lagi rewatch Vincenzo. Tapi itu ada nyambung-nyambungnya nggak sih sama kreativitas kamu di kerjaan, atau ya udah itu hiburan aja? Itu hiburan aja sih. Saya kayak semenjak kerja di Vindes sebenarnya agak jarang cari referensi dari akun-akun sih, karena menurutku emang Vindes itu media itu ya yang beda juga. Jadi cari referensinya mungkin lebih ke kayak orang sekarang lagi ngapain sih, trennya lagi apa sih gitu. Kayak orang sekarang lagi merasakan apa sih gitu, karena emang kita pengen relate ke orang itu tadi kan. Gitu sih. Mungkin yang terakhir kali nih ya, karena tadi udah banyak soal Vindes, udah nanyain soal personal kamu juga. Mungkin yang terakhir aku pengen nanya soal tips-tips kali ya sebagai anak konten. Ada nggak sih tips yang mungkin lebih general yang bisa kamu bagiin ke orang-orang yang nonton, ya, para marketers atau anak konten yang, aduh gue bingung nih mau bikin ide apa lagi, copywritingnya harus pendek atau panjang, harus berapa slide, atau yang marketers gitu, aduh engagementnya belum naik-naik, klien udah protes, anything. Mungkin lebih ke bikin konten kali ya, karena kalau konten sebenarnya kreatif blog itu kan sering banget kita temukan sih, dan it's okay, nggak usah stres-stres banget. Take time untuk ya bagaimanapun caranya kamu bisa keluar dari kreatif blog itu. Ya kan ada beberapa orang yang mungkin aduh kreatif blog banget nih, gue harus bengong dulu. Ya udah bengong dulu aja gitu, nggak usah dipaksa, karena kalau lagi kreatif blog mau dipaksa seperti apapun nggak akan ada ide keluar gitu. Cuma ya balik lagi, kalau misalnya emang dikejar deadline, kamu harus cari cara gimana caranya kamu bisa keluar dari itu. Misal satu, ngobrol sama temen, ngobrol sama setim gitu. Gue lagi kreatif blog nih, lo ada ide nggak kalau kita bikin konten gimana-gimana? Atau ya punya mentor ya, mungkin kalau aku di sini ya Om Leo gitu, atau mungkin atasan-atasanku. Atau ya mungkin bisa cari referensi dari sosmed, atau mungkin baca gitu. Itu juga bisa jadi salah satu cara keluar dari kreatif blog gitu. Sering-sering ini sih kalau untuk bikin konten, biar karena kan kayaknya konten-konten yang disukai orang-orang yang relate gitu ya, ya lebih peka sama keadaan sekitar sih, kayak atau peka ke diri sendiri. Bahkan lu lagi ngerasain apa sih, kayaknya kalau lu lagi ngerasain ini dan bisa jadiin konten, ya udah jadiin konten aja. Karena
sepengalaman aku yang biasanya kita rasain beneran dan dijadiin konten itu lebih works gitu, karena ya emang lebih relate ke orang-orang kan gitu. Dunia marketing dan sosial media ini kan sebenarnya dunia baru di dunia ini ya, dan menurutku belum ada teori terutama sosial media ya, teori yang beneran yaudah teori sosial media tuh harus digini itu menurutku nggak ada gitu ya. Semuanya yang kita lakukan di sosial media tuh learning by doing. Kita tahu engagement kita akan tinggi seperti apa, itu ya kita harus A/B testing konten gitu ya. Coba aja lu ada ide apa, lu coba, kalau misalnya emang gagal ya udah di cut aja kontennya, kita bikin baru. Jadi emang harus adaptasi cepet dan kreatif terus sih. Oke, thank you banget Tita buat cerita-ceritanya. Sama-sama. Terima kasih banget jadi tahu balik-baliknya Vindes. Semoga bermanfaat. Thank you guys for watching and see you in the next Marketing Talks. Bye. Bye. Thank you. Thank you.